Apakah kamu tahu kenapa darah itu warnanya merah? Darah adalah cairan tubuh yang terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah yang mengalir di dalam sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Darah sendiri ada yang cair dan ada yang padat. Bagian darah yang cair disebut plasma karena terbuat dari campuran air, protein, dan garam. Sementara bagian darah yang padat terbuat dari sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Seluruh sel-sel dalam darah ini akan diproduksi oleh sumsum tulang secara terus-menerus untuk mengganti sel-sel tua yang telah mati. Fungsi dari darah sendiri antara lain mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Darah juga ikut mengangkut nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan sebagainya dari saluran pencernaan ke sel-sel tubuh. Darah mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti urea ke ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh, mendistribusikan hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin ke seluruh tubuh, dan melindungi sistem kekebalan tubuh serta menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Terus, kenapa dong darah itu berwarna merah? Nah, sebenarnya warna merah pada darah disebabkan oleh kandungan hemoglobin, yaitu sebuah ikatan protein dan komponen mineral yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit. Hemoglobin ini terdiri dari 4 rantai protein yang masing-masing mengikat pada struktur kimia tambahan yang berbentuk cincin atau disebut heme. Heme berperan penting dalam mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Di bagian tengah ikatan kimia heme terdapat zat besi yang merupakan pigmen respirasi atau zat yang memberikan warna pada darah. Sedangkan di dalam darah kita bisa berwarna merah karena terdapat jutaan sel darah merah yang dikandungnya. Jika diteliti lebih dalam, warna darah tidak selalu merah di dalam tubuh. Mungkin lebih gelap ataupun lebih terang. Perubahan warna darah ini menunjukkan tinggi atau rendahnya kadar oksigen dalam pembuluh darah. Darah yang baru saja terisi oksigen saat mengalir melalui paru-paru dan jantung umumnya akan tampak merah cerah. Sebab jantung akan memompa darah yang kaya oksigen ini ke seluruh tubuh. Tapi sebaliknya, tanpa berikatan dengan oksigen, misalnya saat tubuh kamu kehabisan oksigen, maka warna darah akan perlahan menjadi gelap dan akhirnya berubah warna dan tampak merah keruh. Warna merah pada darah merupakan salah satu indikator penting dalam mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan. Perubahan warna darah juga dapat menjadi petunjuk adanya gangguan kesehatan seperti anemia, penyakit jantung, ataupun masalah lainnya. Eits, sebentar. Gimana dengan pembuluh darah yang ada di tangan? Kan itu warnanya biru. Memang benar, pada beberapa bagian tubuh, seperti di pergelangan tangan, peredaran darah yang ditunjukkan pembuluh darah terlihat berwarna biru. Tapi begini, kadar oksigen dapat mempengaruhi pembuluh darah yang terlihat berwarna biru. Jenis pembuluh darah yang memunculkan warna biru adalah pembuluh vena. Selain pembuluh vena, ada pembuluh arteri yang bertugas membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lain. Sementara, pembuluh vena mengalirkan darah yang tidak mengandung atau minim oksigen kembali ke jantung. Seperti yang telah dijelaskan, ikatan hemoglobin dengan oksigen akan mempengaruhi warna darah. Kadar oksigen yang rendah pada pembuluh vena membuat darah nampak lebih gelap, tetapi darahnya tetap berwarna merah kok. Pigmen respirasi yang ada pada sel darah, yaitu zat besi, memang memberikan karakter warna merah kecoklatan. Artinya, warna darah manusia akan tetap merah dan tidak pernah berubah menjadi biru. Warna biru pembuluh darah yang tampak tersebut hanya merupakan ilusi optik semata.
Panjang cahaya biru lebih pendek dibandingkan cahaya merah, sehingga tidak bisa menembus terlalu jauh ke jaringan dalam kulit. Jika pembuluh darah terletak cukup dalam, refleksi warna yang ditangkap oleh mata adalah warna biru, karena sebagian cahaya merah berhasil masuk ke dalam kulitmu.